Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tadinya mah hari libur teh kita bisa santai gitu ya. Ternyata ya memang tidak ada hari libur gitu teman-teman untuk Persib Bandung. Ya di atas lapangan, di atas lapangan latihan memang libur gitu ya situasinya, tapi di luar lapangan hijau terus bergejolak ini kabar mengenai Persib Bandung teman-teman. Jadi ya mau tidak mau teman-teman juga jangan bosan-bosan gitu ya untuk dengerin update mengenai Persib Bandung terbaru di channel kita teman-teman, karena ya sekarang sedang viral beberapa jam ke belakang mengenai dua pemain diaspora yang kabarnya minggu depan akan datang ke Bandung untuk tanda tangan kontrak dan juga tes kesehatan. Nah, apakah memang benar atau tidak? Yuk kita coba cari benang birunya sehingga kita bisa setidaknya menemukan jalan atau menemukan jawaban yang bisa kita setidaknya apa ya, kita pikirkan ini benar atau ini belum benar gitu ya. Yuk kita mulai teman-teman. Yang pertama ini kabar mengenai Joy Pelupesi dan juga Martin Paes yang katanya sudah down deal dengan Persib Bandung dan minggu depan itu akan datang ke Bandung katanya gitu ya untuk tanda tangan kontrak dan juga ya melakukan tes fisik dan lain sebagainya. Nah ini ya kita coba samakan persepsi dulu di sini, apakah benar atau tidak. Kita mulai dari langsung dua pemain ini aja ya. Jadi intinya kita ambil dari Kang Adit dulu saja, pernyataan terakhir dari Kang Aditya bahwa ya kita ambil contoh musim ini gitu ya, pemain diaspora yang didatangkan siapa sih? Ada juga Tom Haye dan juga Eliano Render gitu ya. Nah dua pemain ini apakah membantu Persib atau tidak, atau bagus nggak di Persib gitu ya? Ternyata bagus dan hasilnya pun bisa dijadikan contoh kata Kang Adit. Ya sudah, kalau memang pemain diaspora dengan ya biaya segitu, kalau memang hasilnya worth it gitu ya, hasilnya memang sebanding, ya kenapa enggak kita bisa juga ngambil lagi pemain diaspora kalau mereka mau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya dengan pernyataan ini kan bisa melebar lagi kemana-mana teman-teman. Jadi dari pernyataan Kang Adit kita masuk ke pernyataan Wahaji Umuh gitu ya. Wahaji Umuh juga kemarin sudah bilang bahwa target Persib naik gitu ya, di ACL 2 itu harus tembus minimal ke 8 besar, dan itu pun menurut Bojan Hodak sudah diaminkan gitu ya oleh Bojan Hodak bahwa betul Persib minimal harus sampai ke 8 besar dan di Liga menjadi juara tentu saja, biar setiap tahun kita main di Asia. Nah bagaimana caranya Persib untuk bisa bersaing tetap di kancah Asia maupun di liga lokal atau di Super League? Otomatis harus menambal kekurangannya gitu ya, yaitu membeli pemain yang masih dianggap perlu dibeli gitu ya. Nah ini Wahaji Umuh meneruskan gitu ya bahwa Pak Glenn Sugita saat ini sudah mengeluarkan dana besar katanya untuk belanja pemain. Otomatis ya belanja pemain ini dananya nggak main-main, besar teman-teman. Jadi besaran ini bukan sekitar 3M, 4M, 5M lagi gitu ya. Jadi memang besar itu sudah hitungan ya puluhan, karena kita ngambil contoh paling ininya Eliano dan Tom Haye gitu ya. Jadi puluhan M untuk mendatangkan mereka. Nah bukan tidak mungkin mendatangkan pemain diaspora yang lain pun ya dengan angka minimal patokannya sekarang puluhan M, bisa 10, bisa 15 atau lebih gitu ya. Jadi ya coba kita lihat hitung-hitungannya dari mulai Joy Pelupesi sekarang yang memang sudah habis kontraknya di bulan Desember ini dengan Joy Pelupesi itu masih ada kontrak dengan siapa? Dengan Lomel SK gitu ya. Jadi SK Lomel atau Lomel SK gitu ya, SK Lomel gitu ya. Jadi masih ada kontrak sampai dengan bulan Juni 2026. Namun teman-teman ya kurang dari 6 bulan sudah bisa berkomunikasi dengan klub
yang ingin meminangnya, misalkan katakanlah gitu. Tapi kalaupun ditebus dan pembayaran gaji tiap bulan dan lain sebagainya, dihitung-hitung tidak sampai 5 sampai 6 M gitu ya. Jadi katakanlah kita bulatkan 7 M gitu ya. 7 M ya oke lah, 7 M mah masih di bawah pemain-pemain yang lain gitu ya. Bahkan ya nggak jauh beda dengan pemain lokal. Jadi setelah kita berhasil kemarin meraih hasil bagus gitu di ACL 2, market value Persib kan pada naik gitu ya. Nilai-nilai pemain ini pada ikut naik juga. Jadi ya kita bisa anggap masih murah kalau 7 M. Sekarang mah, dulu kan minimal 4 M gitu yang bisa dibeli Persib tuh hanya 4 M, 5 M. Kalau sekarang udah tinggi banget lah market value pemain yang bisa dibeli. Jadi 7 M kita bilangnya murah untuk Persib Bandung saat ini. Untuk Joy Pelupessy itu saya pikir nggak ada masalah kalaupun ditebus gitu ya dari SK Lommel. Nah ini nggak masalah kalau Pelupessy, dan itu pun sebetulnya bisa jadi memang dari awal musim Pelupessy ini yang harusnya bergabung dengan Persib Bandung. Mungkin ada kendala atau bagaimana kita juga nggak tahu, tapi yang jelas ya ini kita berkaca kepada pernyataan dari Wahaji Umuh juga, yang mana rumors itu tidak selamanya salah. Jadi rumors yang datang ke Persib itu ya memang ada yang benar gitu ya. Namun yang benar itu rata-rata betul kejadian kalau yang dirumorskannya ke Persib Bandung. Jadi selama ini Persib Bandung jika ada rumors ya tidak selamanya salah, kata Wahaji Umuh. Karena memang begini, rumors sekarang pemain yang dirumuskan ke Persib Bandung berapa banyak sih, masih bisa dihitung lah. Joy, lalu ada Martin Pass, ada Ole, ada juga siapa itu Duganji gitu ya, ada Tortoli atau apa back Italia yang baru itu, lalu juga ada ini ada itu. Jadi masih kurang dari 10 pemain atau masih dalam hitungan jari lah. Jadi memang tidak banyak yang dirumuskan ke Persib Bandung, sehingga menurut Wahaji Umuh yang dirumuskan itu ya sebagian besar benar gitu ya, yang mau masuk ke Persib Bandung. Tapi ya memang ada yang tidak benar, tapi kebanyakan banyak yang benarnya. Nah, dari nama-nama tersebut yang sering disebut siapa gitu ya, kalau bukan Joy dengan Martin Pass gitu ya. Kalau memang Joy akhirnya bergabung dengan Persib Bandung, ya kita sudah tidak heran lagi, karena memang santer dari awal musim gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan Joy Pelupessy bergabung dengan Persib Bandung, kalau kemarin kita sudah mencapai 70 atau 80 gitu ya nyebutnya, kalau sekarang berarti makin meningkat nih dengan ya nggak muluk-muluk berapa ya, 85% atau 90%, 90 mungkin ya. Oke lah, kita simpan 90% untuk Joy Pelupessy bergabung dengan Persib Bandung gitu ya. Jadi semakin kesini semakin ada fakta dan data yang terungkap, ya semakin naik juga gitu ya untuk persentase Joy Pelupessy bergabung dengan ke Persib Bandung. Belum 100% karena belum tanda tangan gitu ya. Jadi sekarang ya naik lagi menjadi berapa tadi, 80 atau 90% gitu ya, atau 80% aja ya. 80% Joy bergabung dengan Persib Bandung. Baik, itu Joy Pelupessy, dari mulai harga dan lain sebagainya beres ya. Nah, sekarang kita masuk ke Martin Pass. Gimana dengan kabar Martin Pass yang memang dilirik Persib Bandung katanya, dan dikabarkan sudah down deal juga. Yuk kita intip sedikit data dan faktanya. Martin Pass dengan posisi penjaga gawang Teja Paku Alam saat ini yang memang bekerja sendirian gitu ya, karena Fitrah masih harus menggali banyak ilmu dari para seniornya. Adam Prisbeck yang digadang-gadang menggantikan untuk Kevin Ray Mendoza ternyata tidak sesuai harapan Bojan Hodak, atau memang dari awal sudah bermasalah dengan agennya. Nah ini ya menjadi catatan tersendiri gitu ya untuk kontrak di Persib Bandung ke depannya, untuk dibenahi, jangan sampai kena tipu lagi lah gitu ya pemain yang akan bergabung dengan Persib Bandung. Nah, dari beberapa hal itu ya kita bisa bilang bahwa Martin Pass dengan market value sekarang yang
uh, katakanlah di atas 20M, apalagi kan masih punya kontrak 2 tahun di FC Dallas gitu ya, jadi sampai dengan 2027. Jadi kalaupun mau ditebus, nah ini agak sedikit lumayan harganya. Market value Martin Pass sekarang katanya 26 miliaran gitu ya. Nah ini apakah benar yang dikatakan Haji Umuh untuk Pak Glenn sudah mengeluarkan dana besar katanya dan nggak main-main? Nah ini bisa jadi gitu ya, bakar uang ini teman-teman. Nah ini menjadi salah satu indikasi ya, bisa jadi karena nama Martin Pass sendiri disebutkan oleh Kang Aditya. Jadi ada apa ya relasinya gitu ya, dari Kang Aditya menyebutkan nama itu, dari Haji Umuh mengatakan Pak Glenn sudah mengeluarkan dana besar. Nah dana besar juga ya ini mungkin ya karena dari sekian yang dirumuskan pemain masuk ke Persib Bandung, nama Martin Pass yang paling mahal gitu ya untuk market value-nya teman-teman. Jadi ya mungkin bisa jadi bisa tidak gitu ya. Nah kita lihat aja, kalaupun memang posisi penjaga gawang ini juga memang krusial, penting juga, sehingga ya kemungkinan menambah di posisi ini lebih bagus menggantikan Adam Priesbeck. Adam Priesbeck slot asingnya bisa digantikan dengan asing yang lain sesuai dengan kisi-kisi yang sempat bocor juga yang kita terima, bahwa 2 asing sementara ini akan masuk katanya ke Persib Bandung. Satu menggantikan William Marsilio sudah pasti, satu lagi entah menggantikan siapa. Kalau asing berarti kan ganti asing gitu ya, kecuali kalau pemain lokal mah ya jangan dihitung lah, karena itu kan tidak mempengaruhi slot asing gitu ya. Jadi asing masuk 2, berarti selain pengganti William ada satu lagi asing yang akan ya dirubah komposisinya. Siapakah itu? Apakah memang Adam Priesbeck dikorbankan, slot asingnya dikasih untuk posisi yang lain? Nah ini menarik ditunggu teman-teman. Jadi kesimpulan dari Martin Pass ya bisa jadi terakhir ketemu di Doha mungkin dengan Kang Aditya ini juga bisa meningkatkan nilai nilai value Martin Pass lebih dekat ke Persib Bandung. Jadi kemarin kita masih prediksinya 50-50 gitu ya, 50-50, sekarang naik menjadi berapa ya enaknya teman-teman, 60 atau 70% gitu ya. 70, oke, 70% kita masuk di Joy Pelupesi 80%, Martin Pass 70%, Joy 80% gitu ya. Jadi selama belum ada tanda tangan kontrak atau belum kelihatan di kota Bandung, nah ini kita masih belum bisa menyebutkan 100% gitu teman-teman, karena harus ada data dan faktanya gitu ya. Nah ini juga memang ya menurut Bojan Hodak juga kita semakin tinggi prestasi klub itu semakin tinggi juga gitu ya, angin yang harus dihadapi. Jadi tidak ada kata libur, tidak ada sebagai pemain profesional, semuanya ya harus bekerja keras. Di saat-saat ini juga lusa harus menghadapi PSM di tanggal Boxing Day, ini juga memang tidak mudah buat pemain, tapi ya itulah sebagai pemain profesional kita harus menghadapinya gitu ya. Jadi ya Bojan mengatakan harus ada minimal 22 atau 23 pemain yang putaran kedua nanti yang harus siap gitu di Persib Bandung. Jadi kemungkinan ya kita membutuhkan tenaga baru gitu teman-teman. Nah ini semakin menarik gitu ya. Apakah memang nantinya 2 pemain ini minggu depan katanya akan tanda tangan di Bandung? Ya kalau memang betul minggu depan ada di Bandung, berarti persentasenya bisa naik lebih tinggi, bahkan bisa langsung 100% gitu ya. Tapi ya sementara ini kita nggak muluk-muluk, kita berpikir secara jernih dulu saja, kita utamakan data dan fakta gitu ya, ketimbang emosional semata. Nah itu mungkin teman-teman mengenai Joy dan juga Martin Pass yang katanya memang sedang viral beberapa jam ke belakang ini. Jadi sekali lagi mungkin pandangan kita bisa berbeda, ada yang percaya sudah 100%, mangga itu mah tidak masalah, karena kan bebas saja ini mah berpendapat, kita di sini ngobrol, kita di sini juga sharing gitu ya. Jadi semuanya enakin, insya Allah ada informasi, ada data, dan ditambah literasi. Wah ini klop pisan lah untuk ngobrolnya gitu ya, jadi nyambung teman-teman. Nah yang terakhir juga mungkin masalah Barba gitu ya. Barba di sini juga ya sudah semakin
menipis untuk pergi dari Persib Bandung. Jadi kemungkinan bertahan semakin besar sekarang teman-teman. Ditambah ya beberapa hal yang memang ya itu dia ya, beberapa media sepertinya sudah menurun lah memberitakan mengenai Barba ini teman-teman gitu. Jadi insya Allah pemain yang memang diperlukan Persib Bandung tidak banyak yang keluar di putaran kedua nanti. Hanya saja ada tambahan atau ada yang diperbaiki. Itu saja mungkin teman-teman mengenai rumors yang sedang hot beberapa jam ke belakang gitu ya. Selanjutnya kita bacakan beberapa teman-teman yang sudah ingin disapa katanya. Ada di sini Kang Ervin di Cijengjing Ciamis, lalu juga ada Bobotoh di Panjalu, ada Bobotoh di Kemayoran, lalu juga ada Kang Rifki Nurjaman di Cicalengka, ada Bobotoh Bonjopi Pasir Impun, ada juga Kang Yuhendar di Jaktim, lalu Teh Nur Sadah di ND Flores NTT, ada juga Pak Rahmat di Cengkareng, ada juga Abah Yayat Boboko Cibatu Garut, ada juga Abah Dadang di Cikamboy Tengah Katapang, ada juga Kang Doni Cipatik, lalu ada Bobotoh Viking Manado, lalu Kang Bruce Lee Gas Poker, lalu juga Bobotoh di Luragung Kuningan, lalu juga ada Abah Hari di Jogja, lalu juga ada Bobotoh di Ciamis, lalu ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, lalu ada juga Kang Noi Bonjopi Cikarang, ada juga Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan, dan terakhir ada Kang Ade Hidayat di Sukabumi. Hatur nuhun teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan informasi di hari ini menambah wawasan dan info terbaru buat teman-teman Bobotoh semua, tentunya mengenai Persib Bandung. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.